Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang apakah menikah adalah sumber kebahagiaan. Menikah adalah salah satu hal yang diimpikan oleh banyak orang. Mengapa? Karena ada satu motivasi dalam diri manusia untuk berpasangan dan hidup bersama. Mereka yakin dan berharap bahwa menikah akan memberi kebahagiaan. Status sebagai single sebaliknya dianggap sebagai tanda hidup yang kurang lengkap karena tidak memiliki pasangan. Oleh karena itu, tidak jarang orang menjadi resah dan khawatir jika belum menemukan atau memiliki pasangan karena jalan menuju pernikahan masih belum terbuka. Namun, benarkah menikah pasti akan membawa kebahagiaan? Sebaliknya, apakah menjadi single adalah tanda tidak bahagia? Pada saat saya masih remaja, ada sebuah judul film bernama Titanic dan lagu backsoundnya adalah My Heart Will Go On yang dinyanyikan oleh Celine Dion. Banyak anak-anak remaja pada waktu itu menyanyikan lagu ini walaupun mungkin tidak mengerti artinya. Tetapi lagu itu menggambarkan cinta yang amat dalam dari tokoh-tokoh film Titanic tersebut. Nah, film dan lagu Titanic itu berhasil membius banyak anak-anak muda pada waktu itu. Dan banyak orang itu ingin segera mendapatkan pasangan dan menikah. Saya juga saat itu pernah merasakan bahwa saya butuh untuk mencari sosok pasangan. Lalu pada waktu kuliah, saya mencari sosok wanita yang akan menjadi pendamping hidup saya. Kemudian saya mencoba mengenal dan membangun persahabatan dengan lawan jenis. Sampai akhirnya saya menemukan wanita yang tepat. Singkat cerita, kami menikah dan mulai membangun keluarga. Rasanya hidup terasa semakin lengkap ketika anak pertama kami lahir. Sampai di sini saya berpikir bahwa hidup saya sudah bahagia, sudah berpasangan, berkeluarga, dan memiliki anak. Apakah hal ini lantas membuat saya semakin merasa bahagia? Awal-awal menikah saya tak merasakannya. Saya merasa beban menjalani hidup saya. Ternyata menikah tidak seperti film romantis yang saya bayangkan. Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus saya penuhi saat sudah menikah. Waktu single saya merasa begitu bebas. Saya bisa melakukan apapun yang saya suka. Saya bebas makan apa saja, bangun dan tidur pada jam yang saya atur sendiri. Dan tentunya saya tidak memiliki tanggung jawab kepada siapapun. Jika flashback ke masa lalu, saya merasa hidup single itu begitu indah, bebas, dan merdeka. Setelah menikah ada banyak begitu tanggung jawab dan kewajiban yang harus saya penuhi. Menikah ternyata tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudara. Berkeluarga berarti hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Sudah ada tanggung jawab kepada istri dan anak. Saya perlu bekerja, saya perlu peka terhadap kebutuhan pasangan, dan juga menyangkal diri sendiri demi keluarga. Namun di sisi lain, saya juga bersyukur karena adanya pendamping di sisi saya yang Tuhan tempatkan. Oleh karena itu, muncul sebuah pertanyaan di benak saya. Apakah status orang itu menentukan kebahagiaannya? Apakah seseorang harus tetap single atau menikah agar bisa bahagia? Sumber kebahagiaan sejati bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Tidak pernah tertulis bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat oleh karena kita single atau menikah. Namun Alkitab mencatat bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan dari hal-hal di dalam Matius 5 ayat 1-12. Di situ dikatakan, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagia orang yang berduka cita, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagia orang yang murah hati dan suci hati, berbahagia orang yang membawa damai, berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagia jika karena Tuhan kita dicela, dianiaya, difitnahkan segala hal yang jahat. Selain ayat-ayat di dalam Matius tadi, ternyata perjanjian lama juga menyebutkan berbagai hal yang dapat membuat kita bahagia. Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi untuk bisa kita merasa bahagia, kita perlu dapat melihat, merasa, dan mengalami bahwa Tuhan itu baik.
Terlepas dari status kita perlu mengingat lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bahagia adalah saat kita bisa meyakini bahwa Tuhan telah sangat baik untuk hidup kita dan saat kita bisa berlindung kepada diri-Nya. Mazmur 40 ayat 4. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Rasa bahagia dapat kita rasakan ketika kita meletakkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Single atau menikah tidak menjamin kita bahagia. Ketika kita berada di dalam kedua fase tersebut, ada kebahagiaan dan tantangannya masing-masing. Namun kita mau menjalani kedua masa tersebut dengan keyakinan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan yang memegang hidup kita dan percaya penuh kepadanya. Dengan begitu, di fase apapun dan manapun, baik single, menikah, punya anak, bahkan di masa tua pun, kita bisa terus merasa bahagia. Mazmur 71 ayat 5, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Single dan menikah memiliki berkatnya masing-masing. Saat kita single, kita memiliki kebebasan melakukan apa saja dan berteman dengan siapa saja. Kita hidup bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan Tuhan. Nah, kita tidak perlu khawatir karena sendiri, karena ada Tuhan yang bersama kita. Mungkin kita memiliki kebutuhan akan teman hidup, namun jika kita puas di dalam Tuhan, maka kita pasti dapat merasa bahagia. Ia adalah sumber harapan kita, baik saat kita single atau menikah. Tuhan tetap adalah sumber harapan dan kebahagiaan kita. Saat kita menikah, kita naik level yang berikutnya. Pernikahan ini adalah Tuhan ciptakan karena Ia melihat bahwa pernikahan itu baik dan manusia butuh partner hidup. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Menikah akan menjadi sebuah berkat jika kita memilih pasangan yang sepadan dan seimbang. Namun di balik berkat ini ada tanggung jawab yang lebih perlu kita ambil. Karena itu pernikahan adalah level berikutnya. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, baik single maupun menikah mempunyai kebahagiaan dan berkatnya masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Yang paling penting adalah apapun fase hidup kita hidup di dalam Tuhan. Jika Anda single, jadilah single yang takut akan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dengan begitu Anda akan berbahagia. Saat Anda menikah, jadilah suami atau istri yang takut akan Tuhan, yang melakukan perannya masing-masing sesuai firman Tuhan. Dengan begitu, Anda akan memiliki kehidupan pernikahan yang berbahagia. Tanpa hidup di dalam Tuhan, baik single, menikah, atau dalam fase hidup yang lain, kebahagiaan mungkin akan sulit didapatkan. Karena sumber kebahagiaan hanya bisa didapat jika kita hidup di dalam Tuhan. Nah, bahagia itu tidak memandang status. Pada akhirnya kebahagiaan tidak tergantung dari kita menikah atau tidak menikah. Pilihan hidup kitalah yang akan menentukan. Baik kita ketika single ataupun menikah, sumber kebahagiaan kita itu berasal dari Tuhan dan keputusan kita sendiri. Ada orang yang meskipun kehidupannya sulit tapi tetap bahagia. Ada orang yang kehidupannya enak tapi tetap tidak bisa merasa bahagia. Bahagia sesungguhnya akan diperoleh saat kita mematuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saat kita bergantung dan meletakkan harapan kita kepada Tuhan, kita akan menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Menikah juga dapat menambah kebahagiaan jika setiap suami dan istri mau menjadi pribadi yang Tuhan inginkan dan menjalankan perannya sesuai firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini. Di mana kita mencari kebahagiaan kita? Apakah dari Tuhan atau dari status kita? Entah kita single atau menikah, kebahagiaan sejati itu hanya datang dari Tuhan. Maukah kita mendapat kebahagiaan yang berasal dari Tuhan? Karena cuma kebahagiaan sejati itu ada di dalam Tuhan. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.